Kemarin kita sudah memilih bupati, sudah memilih gubernur. Dan kita berdoa, Rabbi adkhilni mudkhala sidqiu wa akhrijni mukhraja sidqiu waj'alli min ladunka sultanan nasira. Andaikan ada di Masjid Raya Koto Tinggi ini sekarang calon bupati, walaupun suaranya belum ditetapkan, tirulah memimpin negeri ini Nabi Sulaiman. Anda akan berhasil jadi bupati yang baik. Kebijakan Sulaiman itu diceritakan oleh Al-Quran, bukan di dalam komik, bukan dalam undang-undang yang dibikin oleh manusia, tapi dia firman Allah. Bagaimanapun Anda cerdas dan pintarnya jadi bupati, jadi gubernur, tapi cara memimpin sama dengan Fir'aun, Anda akan hancur di hujung jabatan. Apabila rajolah jatuh, samo jo kayu rabah. Apabila kayu lah rabah, baralah bana kagadangnya, batang lapuk daun karege, usah diarok ke bapucu, antah kok cindawan ke bungonyo. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan kita sebaik-baik kejadian. Wa ba'atsan nabiyyina mubashshirina wa munzirin, agar kita tidak jatuh kepada derajat setan, maka diutuslah Nabi yang sebangsa dengan kita, memberi kabar gembira dan peringatan. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq. Untuk referensi Nabi itu diturunkannya kitab, yaitunya Al-Quran, untuk jadi pedoman bagi kita. Liyursyidun nasa ila sabilil huda. Al-Quran itu akan menjadikan kita bertambah jujur dan benar melaksanakan agama, dan kalau kita pedomani akan mengeluarkan kita dari yang gelap kepada yang terang. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku dan kita semua bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan sesungguhnya kita bersaksi, sesungguhnya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat ya ayyuhal mala, inni ulqiya ilayya kitabun karim, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amraini. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tinggalkan untukmu dua tuntunan. Ma in tamassaktum bihima, selama kamu masih berpegang teguh dengan keduanya, lan tadillu abada, tidak akan tersesat kamu selama-lamanya. Kitab Allah wa sunnatu rasulih, kitab Allah dan sunnah Rasul. Kaum muslimin, sahabat-sahabatku jamaah Jumat rahimakumullah. Kalau kita lihat, alhamdulillah, alam semesta di ujung masa yang disebut telah hampir kiamat ini, yaitunya bangsa yang penuh dengan pancaroba teknologi modern, dan kemudian teknologi itu dimanfaatkan sesuai dengan kemauan orang. Yang memanfaatkan kepada yang buruk, dapatlah dia dosa. Yang memanfaatkan kepada yang baik, dapatlah dia pahala. Sebagai umat Islam, tentu saja kita memilah dan memilih. Semua teknologi ada negatifnya dan ada positifnya. Untuk itu, ketika kita akan memakai barang-barang modern di akhir zaman ini, tetaplah kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim agar kita terlindung dari hal-hal yang negatif. Kemudian setelah kita memuji Allah, kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang saya bacakan tadi terdapat dalam surat An-Naml, atau disebut dalam bahasa kitanya surat semut. Jadi di dalam Al-Quran ada surat An-Nahl, surat lebah. Kemudian ada Al-Ankabut, surat laba-laba, atau di kampung kita disebut lawah. Dan ada An-Naml, artinya surat semut. Kaum muslimin, kenapa ada nama surat, nama-nama serangga? Itu sesuai dengan kehendak Allah. Fa'alul lima yurid. Allah berbuat sekehendaknya. Tapi karena kita manusia, kita diberi ilmu dan akal, kita bisa melihat. Kenapa ada surat lebah? Para jemaah, lebah itu banyak yang akan kita tiru. Pertama, ketika hari hujan, mereka meninggalkan sarang mencari sari-sari bunga untuk dikumpulkan menjadi manisan. Nanti setelah hari panas, mereka tidak kelabakan mencari bahan makanan. Artinya apa? Lai mangko ndak dimakan, lah ndak ado mangko dimakan. Itu ada di dalam diri lebah, salah satunya. Kemudian ada surat laba-laba atau lawah. Kenapa ada pula surat ini dibikin Allah? Laba-laba itu kalau membuat sarang tidak punya konstruksi. Tidak ada bangunannya yang kokoh. Hanya direntangkan air ludahnya. Hilir mudik kiri kanan. Atas bawah muka belakang. Untuk apa? Untuk menjerat musuhnya. Apa yang terjerat? Ya nyamuk. Kalau kumbang yang lalu dijaring laba-laba itu, maka benang semua itu akan putus. Kaum muslimin, begitu jugalah manusia membuat undang-undang, peraturan laba-laba. Apa itu? Kalau yang kecil berbuat kesalahan, itu dapat hukuman. Kalau yang besar, maka peraturan itu ditabrak saja. Malah orang-orang besar yang berbuat salah itu ada yang dilindungi. Maka disebut hukum itu tumpul, tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Ini artinya sajaring laba-laba tadi. Kemudian para jemaah, surat An-Namlu. Kalau kita lihat kehidupan semut,
Ketika mereka bertemu, mereka selalu bersalaman. Mungkin masa yang sedikit itu mereka pergunakan. Bertanya kepada temannya yang disalaminya, di mana tinggal sekarang? Apakah kalian sekeluarga sehat-sehat saja? Betapa indahnya hidup semut itu menjaga persatuan dan persahabatan. Kalau ada bangkai mati di jalan, mereka tidak mau menikmati sendiri, tetapi dibawa bersama-sama ke dalam sarangnya. Hati gajah samo dilapah, hati tungau samo dicacah, lai samo dimakan, indak samo dicari. Itulah kehidupan semut. Dia tidak punya akal seperti kita, tetapi mereka menjaga hidup bersilaturahmi. Yang akan saya terangkan dalam surat semut ini, ada seorang ratu perempuan dapat surat dari Nabi Sulaiman. Maka setelah menerima surat ini hatinya gundah. Kemudian dia pergi ke bawah mengumpulkan semua asisten, kepala dinas, kepala-kepala badan. Apa katanya? Ya ayyuhal malak, wahai pembesar-pembesar kerajaanku, inni ulqiya ilayya kitabun karim. Saya mendapatkan surat yang mulia ini. Innahu min Sulaiman. Surat ini dari Raja Sulaiman dari Palestina. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Seumur-umur dia menjadi raja, baru kali ini dia mendapatkan surat yang diawali dengan bismillah. Apa kata menteri-menterinya? Apa itu bismillah, tuanku? Inilah saya. Saya yakin Sulaiman ini bukan sekedar raja, tetapi dia seorang nabi. Sudah puluhan tahun saya jadi raja, baru kali ini saya menerima surat yang dimulai dengan bismillah. Isi surat itu apa, tuanku? Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Kita diajak masuk Islam. Karena kita selama ini mempersekutukan Allah, menyembah matahari. Apa kata raja itu lagi? Ya ayyuhal malak, aftuni fi amri, ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Bagaimana menurut pendapat kawan-kawan semua isi surat Sulaiman ini? Kata seluruh menteri dan tentaranya, nahnu ulu quwah. Kita kuat, amunisi kita banyak, logistik kita cukup. Kita punya daulat sendiri di kerajaan kita. Kenapa kita akan dipaksa masuk Islam oleh Sulaiman itu? Mari kita perangi dia. Kaum muslimin, seorang raja walaupun diberi semangat begitu oleh anak buahnya, tentu sebagai raja dia akan berpikir panjang. Dalam waktu yang sebentar itu dia mengatakan, qalat, berkata dia, saya suka perang kalau kita menang. Tapi kalau kita kalah, innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Orang yang menang itu akan membinasakan negeri kita. Wa ja'alu a'izzata ahliha. Perempuan-perempuan kita akan diperkosa, harta kita akan diambil. Untuk itu kita uji dia dulu. Dengan apa? Bawa emas ke kerajaan Sulaiman itu. Berikan kepadanya. Kalau dia terima emas itu, berarti dia raja saja, tidak nabi. Karena nabi tidak mau disogok. Kemudian datanglah utusan-utusan nabi, utusan-utusan Ratu Bulqis itu ke kerajaan Nabi Sulaiman. Ketika mereka datang di sana, apa katanya? Tuanku, kami dari jauh ke sini. Untuk perkenalan dengan raja kami disuruh. Tuanku bersedia menerima hadiah dari ratu kami. Kaum muslimin yang terhormat, apa kata Nabi Sulaiman? Falamma jaa Sulaimana qala atumiddunani bimalim fama atani Allah khairum mimma atakum.
Tuan, masuklah ke istana kami. Ketika utusan itu masuk istana Nabi Sulaiman, mereka itu kaum muslimin melongo semuanya. Kenapa? Karena istana itu dari intan berlian. Saya tidak sombong ini. Saya tidak sombong kepada tuan-tuan. Atumiddunani bimalin, apakah pantas juga saya menerima emas yang 1 kilo ini? Faman atani Allah, apa yang diberikan Allah kepada saya lebih baik dari yang diberikan kepada raja tuan. Sekarang saya tidak sombong, saya tambah emas ini 10 kilo, bawalah ke kampung saudara dan bagi-bagilah kepada fakir miskin. Kaum muslimin, karena khutbah Jumat ini tidak boleh panjang, tiba di sana ditanya oleh Ratu Bilqis, apakah diterima emas kita? Tidak, tuanku. Malah ditambah 10 kilo. Disuruh bagi kepada fakir miskin. Kalau begitu, Sulaiman itu tidak bisa kita perangi. Dia nabi. Dia pasti dibantu oleh Allah. Maka sekarang biarlah saya yang menyelidiki ke sana. Kaum muslimin, sebelum Ratu Bilqis datang ke sana, Nabi Sulaiman dikasih tahu oleh syaitan bahwa Ratu Bilqis akan datang. Sebelum itu, maka dia perintahkan anak buahnya, siapa yang sanggup mengangkat istananya ke sini dengan doa yang makbul kepada Allah. Menunjuklah salah seorang yang saleh, yang taat. Dengan izin Allah, saya akan berdoa kepada Allah. Istana itu akan pindah dari Sabah itu ke Palestina sebelum mata tuanku mengerdip. Ini mujizat ini, Pak. Maka akhirnya sebelum mata Nabi Sulaiman mengerdip, istana itu sudah datang di sana. Begitu Ratu Bilqis datang, dia terheran. Melihat istananya sudah ada di sana. Coba bayangkan dari Dumai istana dipindahkan ke Padang. Itulah jarak antara Sabah dengan Palestina. Tapi ini mujizat. Hakadha arsyuki, apakah ini istana engkau? Benar. Kemudian melihat kenyataan yang seperti itu, apa Ratu Bilqis? Apa yang dikatakannya? Rabbi inni zalamtu nafsi. Selama ini ya Allah saya sudah menganiaya diri dan membawa hanyut rakyat saya kepada syirik. Kami menyembah matahari. Sedangkan engkau memberi kami kerajaan, negeri yang subur, APBD yang tinggi, rakyat yang makmur. Tetapi kami menyembah matahari. Wa aslamtu, melihat kenyataan ini, saya akan masuk Islam. Ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Karena engkau ya Allah. Sekarang ceritanya, kenapa Ratu Bilqis itu mau masuk Islam? Para jemaah yang terhormat, karena kepiawaian Nabi Sulaiman jadi pemimpin. Dia tidak memaksa masuk Islam, tapi dengan bijaksana, dan suratnya dimulai dengan bismillah. Kemarin kita sudah memilih bupati, sudah memilih gubernur, dan kita berdoa, Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alli min ladunka sultanan nasira. Andaikan ada di Masjid Raya Koto Tinggi ini sekarang calon bupati, walaupun suaranya belum ditetapkan, tirulah memimpin negeri ini Nabi Sulaiman. Anda akan berhasil jadi bupati yang baik. Kebijakan Sulaiman itu diceritakan oleh Al-Quran, bukan di dalam komik, bukan dalam undang-undang yang dibikin oleh manusia, tapi dia firman Allah. Bagaimanapun Anda cerdas dan pintarnya jadi bupati, jadi gubernur, tapi cara memimpin sama dengan Fir'aun, Anda akan hancur di hujung jabatan. Apabila rajolah jatuh, samo jo kayu rabah. Apabila kayu lah rabah, baralah bana kagadangnya, batang lapuk daun karege, usah diarok ke bapucu, antah kok cindawan ke bungonyo. Tuah na lamo ilang laleh, jo koncek-koncek ke batonggo, urang mencibi bakulil yang
tangguanglah dosa salamu ko. Maka kepada seluruh pemimpin, siapa saja yang menjadi pemimpin kita yang suara terbanyak, itulah pemimpin kita 5 tahun yang akan datang. Mudah-mudahan beliau taat kepada Allah dan menolong kita. Barakallahu fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat ya rabbal alamin. Rabbana waghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salah. Ini Ristawardi melaporkan.